Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya perlu beri penjelasan sedikit kepada kita tentang keadaan ibadah kita, khusus tentang liturgi kebaktian kita pada hari Minggu. Kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak lama berada di dalam gedung ibadah. Diarahkan untuk sekitar 30 menitan. Tapi kita menyesuaikan, kita akan menyelenggarakan ibadah sekitar 40 menit. Itu maksimal kita bisa dapat dalam satu kali kebaktian di gereja. Karena itu untuk kebaktian umum online yang kita ikuti di rumah juga kita sesuaikan juga liturginya. Karena itu jangan kaget kalau ada sedikit perubahan dalam tata ibadah kita, susunan liturgi kita pada hari ini, mulai hari ini ke depan. Kita setelah saya khotbah, saya akan langsung memimpin doa dan doksologi, kemudian akan menutup. Tentang persembahan kita kumpulkan di rumah dan dapat mengantar ke gereja. Bagi yang bisa mentransfer, kita transfer ke nomor rekening gereja. Kita tidak ada nyanyian khusus untuk mengantar persembahan. Ketika kita mulai kebaktian di gereja, jemaat yang datang beribadah di gereja akan menyerahkan persembahannya dalam kotak persembahan yang disediakan di depan pintu keluar masuk. Ini sedikit penjelasan untuk kita di hari ini. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membuka kebaktian kita hari ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, betapa menyenangkannya menyambut seorang pribadi yang begitu mengasihi dan mempedulikan kita, yang memelihara kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian, mari kita sambut Sang Raja. Kita boleh menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan, bersuka cita karena Raja kita telah datang. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang
Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada lagi pada hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berhenti dari segala pekerjaan kami dan menikmati Tuhan di hari Minggu yang sudah Tuhan berkati ini. Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami, segala kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah ketika ibadah ini selesai, hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Ini doa kami Bapa, demi Kristus Yesus, anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Kita masih tetap memuji kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, atas kasih setianya, atas kemurahannya yang tidak pernah kita pikirkan. Kita pujikan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan, dan akan disambung dengan lagu Besarkan Nama Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita pujikan pujian dengan Yesus di sisiku. Bimbing padaku,
hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau pencipta kami, memelihara kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menebus, menyelamatkan kami dari dosa, dan Engkau memelihara hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur untuk lawatan tangan Tuhan tengah-tengah pandemi yang kami hadapi jalani. Kami bersyukur ada kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan untuk diri kami pribadi, anggota keluarga kami, seisi rumah. Semua orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan begitu baik. Memberi kami kesempatan, masih dapat beribadah, memuji menyembah-Mu, juga mempersiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang rindu dan tambah cinta akan firman-Mu, agar kami boleh mengerti dan melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mohon terang-Mu ya Roh Kudus untuk saat ini, karena kami sedia untuk membaca merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman hidup. Amin. Jemaat, mari silakan duduk kembali. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 4. Perikop ini sebenarnya sampai ayat 11, tapi kita merenungkan pencobaan pertama saja. Matius 4 ayat 1 sampai 4, demikian Alkitab. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya dengan setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, John Tripp, seorang hamba Tuhan, dia mengatakan begini, ada 3 hal yang membuat seorang Kristen atau seorang hamba Tuhan menjadi dewasa secara rohani. Yang pertama berdoa, kedua membaca, yang ketiga mendapat pencobaan atau ujian. Jika seorang berdoa dan membaca tetapi tidak mendapat pencobaan atau ujian, maka ia tidak akan bertumbuh imannya.
tidak akan kuat ketika menjalani hari-hari hidupnya menuju kedewasaan. Jadi pada waktu kita menjalani masa pandemi COVID-19 seperti ini, sebenarnya kita sedang menjalani masa cobaan atau ujian bagi iman kita untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Pada masa seperti ini akan nampak terlihat apakah doa-doa kita selama ini dan bacaan-bacaan kita telah mempersiapkan dan membentuk kita untuk kuat melewati masa yang berat ini. Seperti seorang murid setelah melewati masa persiapan, belajarnya dan seterusnya, kemudian ia akan memasuki ujian. Apakah ia akan lulus atau tidak? Mari kita memperhatikan bagaimana pengalaman Yesus dengan 3 hal ini, berdoa, membaca, dan mendapat pencobaan. Dalam Matius 4 yang kita baca, kita mendapati Yesus menjalani atau mengalami ketiga hal tersebut. Tetapi pengalaman Yesus melampaui itu. Maksudnya apa? Pertama, begini, Yesus bukan hanya berdoa, tetapi berpuasa. Dalam bacaan kita, ini adalah teladan baik bagi kita sebagai seorang murid untuk menjalani disiplin rohani demi menuju kedewasaan Kristus. Dalam puasanya, Yesus tidak makan minum selama 40 hari. Sesuatu yang nampak mustahil bagi banyak orang, tapi di dalam pimpinan Roh Kudus, ia bisa melakukannya. Ia berpuasa untuk memastikan kehendak Allah dalam hidupnya dan bagi pelayanan yang akan segera dimulainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mungkin kita sedang menjalani disiplin rohani ini, berpuasa. Karena alasan tertentu atau untuk tujuan tertentu, lanjutkanlah, itu baik. Saya pernah berpuasa untuk beberapa hal dalam hidup saya, untuk melihat Tuhan menyatakan kehendak dan saya mendapat jawaban. Pertolongan Tuhan, jalan dari Tuhan. Ketika melihat kehidupan Pendeta Stephen Tong yang begitu sibuk, berbulan-bulan pergi di luar, dan kemudian ia akan kembali memberikan kuliah kami cuma sebulan saja. Pada waktu itu ia akan ada bersama dengan istri anaknya. Hal lain yang saya lihat dari dosen saya juga adalah Pendeta Peter Wongso. Meninggalkan istri anaknya di Australia itu berbulan-bulan selama panjang semester itu mengajar kami. Dan juga dalam berbagai pelayanan lainnya. Ketika melihat hamba-hamba Tuhan setia ini meninggalkan keluarganya, saya berdoa dan bergumul waktu itu, Tuhan, apakah saya mau melayani Engkau, saya harus menikah. Kalau saya menikah, apakah saya akan jadi seperti Stephen Tong atau seperti Peter Wongso yang mengabaikan istri anaknya demi pelayanan? Saya bergumul sekali, Tuhan, saya mau membujang dan melayani Tuhan. Beberapa tahun selama di kampus saya berdoa, satu kali, ya sudah hampir 3 tahun berdoa, tahun 89 saya dapat jawaban di sore hari, ya akhir tahun, sore hari Tuhan berbicara dengan jelas dalam hati saya. Kamu tidak diberi karunia untuk membujang. Kamu harus menikah dan melayani bersama keluarga. 2 bulan kemudian Tuhan mempertemukan seorang perempuan dan 5 tahun berikutnya kami menikah. Hingga hari ini. Saya tahu saya punya karunia membujang, tidak punya karunia membujang. Tapi menikah dan melayani. Saya tidak tahu kita berpuasa, kita berdoa untuk sesuatu tertentu dalam kaitan dengan kehidupan dan pelayanan yang akan kita jalani. Jalanilah, itu sesuatu yang baik. Ada orang-orang Kristen yang menjalani disiplin rohani dan ya baik doa dan puasanya itu dengan begitu baik. Sampai tiba corona. Pada waktu pandemik ini,
Kemudian banyak orang menganjurkan untuk kita menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh, nutrisi yang cukup untuk kondisi badan kita. Dan ada orang yang bergumul, bagaimana saya dapat menjalani puasa di dalam situasi seperti ini? Bapak Ibu, Saudara, ada yang bilang memang Yesus pada zaman itu tidak ada corona, jadi tidak takutlah untuk berpuasa. Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu, disiplin rohani ini ada godaan lain untuk kita di zaman ini, adanya GoFood, Gojek makan, dan seterusnya. Itu juga membuat kita juga bisa terbawa-bawa dan kita pikir ya tidak usah menjalani kehidupan berpuasa. Tapi puasa juga bukan cuma kita membatasi diri dari makan minum, bisa juga puasa mungkin sesuatu yang kita sukai dan kita nonton setiap hari misalnya. Sesuatu yang kita sukai dan kita misalnya main game setiap hari. Sesuatu yang kita sukai dan kita misalnya bicara tidak henti-hentinya setiap. Kita bisa puasa bicara pada orang, kepada siapapun demi untuk berbicara kepada Tuhan, berdoa. Kita bisa mengambil waktu yang kita sukai untuk menonton sekian menit, sekian jam itu untuk berdoa. Kita bisa mengambil waktu untuk puasa, main game demi untuk berdoa dan mencari kehendak Allah bagi dan dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kamu berpuasa, janganlah kau perlihatkan dirimu kepada orang lain bahwa engkau sedang berpuasa. Wajahmu biasa-biasa saja, cuci mukamu bersih, tampak rapi, tidak apa-apa dandan juga. Yesus juga pernah bilang kepada murid-muridnya, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi dalam melawan pencobaan dari si jahat, dalam memerangi untuk menang atas kuasa gelap, kita perlu juga berpuasa, berdoa. Yesus mengingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Disiplin tentang berdoa dan berpuasa ini Yesus sendiri melakukannya dengan begitu baik. Dan ia menang atas pencobaan. Kita dapat melakukannya, menjalaninya dan mengerti kehendak Tuhan untuk hidup dan masa depan pelayanan kita. Hal kedua dalam kehidupan Yesus, ia bukan hanya membaca Alkitab tetapi menghafal. Kalau yang tadi itu bukan hanya berdoa tapi berpuasa. Yang kedua itu bukan hanya membaca tetapi ia menghafalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, zaman ini banyak bacaan dan kita bisa mendapati dari banyak sumber. Tapi jikalau kita melihat sekitar kita bahwa dengan bertambah banyaknya bahan bacaan yang diterbitkan, makin berkurang pula minat orang untuk membacanya. Saat ini mulai nampak bahwa buku cetak sudah mulai banyak ditinggalkan karena e-book. Walaupun buku elektronik Kristen yang bagus-bagus banyak juga mulai diedarkan, banyak orang Kristen kurang minat untuk membacanya. Kalau dahulu orang masih bisa membaca sampai tertidur dan bukunya bisa jadi bantal. Hari ini memang di samping HP yang jadi bantal, untung tidak pecah mungkin kacanya. Tapi yang mendampingi seseorang di tempat tidurnya bukan lagi buku-buku bacaan, smartphone, dan itu bisa dijadikan bantal. Kita perlu memperhatikan apa yang kita baca hari ini. Tuhan Yesus semasa hidupnya membaca Alkitab, tetapi lebih daripada itu ia menghafalnya. Karena itu di sini ia bisa menjawab iblis yang mencobai dia. Ada tertulis. Ketika iblis katakan, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Ia katakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis apakah spontan keluar tanpa ia menghafalnya? Orang-orang Yahudi dilatih untuk belajar dan menghafal sejak kecil. Bahkan ketika ia mempersiapkan diri menjadi rabi,
seorang guru, dia lebih lagi. Yesus membaca firman Tuhan setiap hari dan menghafalnya. Karena itu pada waktu dicobai, itu yang keluar. 3 kali pencobaan iblis dalam perikop ini. 3 kali Yesus katakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya firman Tuhan mengatakan, kalau ia tidak menyimpannya di dalam hatinya dengan baik, tidak mungkin akan keluar dari perbendaharaan hatinya itu hal-hal yang bernilai kekal seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita perlu membaca Alkitab. Dan kita perlu juga menghafal ayat-ayat Alkitab setiap hari. Atau mungkin lebih baik, lebih realistis 1 minggu 1 ayat. Selain Alkitab, yang kedua kita perlu membaca buku-buku rohani yang memberikan wawasan Kristen yang bagus, yang benar. Kita perlu mengganti banyak berita yang belum tentu benar, berita-berita hoax yang kita baca, lihat, terima di sosial media. Kita perlu menggantinya dengan buku-buku yang bagus. Ketika ada rohaniwan mengirim ke grup jemaat misalnya e-book yang bagus, kita lebih baik mengambil waktu menyediakan, saya mau menggunakan waktu saya setengah jam ini untuk membaca buku ini. Teratur lebih bagus daripada berita ini, pesan ini yang berganti setiap detik, setiap menit. Yang mengacaukan kita ke sana kemari, tidak tentu arahnya. Tapi buku-buku yang bermutu bagus itu dapat membentuk, mengisi wawasan berpikir kita, membentuk karakter Kristiani kita menuju kedewasaan dalam Kristus. Hal yang terakhir, poin ketiga kita, mendapat pencobaan. Dalam perikop bacaan Matius 4 ini, Yesus dicobai 3 kali. Pencobaan pertama itu untuk mencari makan terlepas dari Allah. Ini hampir sama dengan yang dialami orang Israel di padang gurun. Mereka di sana memang Musa katakan dari Ulangan 8 yang Yesus kutip itu. Sebenarnya ayat 2 dan 4 itu Musa katakan begini, Allah memimpin kamu 40 tahun di padang gurun ini dengan maksud mencobai kamu dan merendahkan dirimu supaya kamu bergantung pada Allah. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa Allah itu lebih penting daripada roti yang Ia berikan. Roti yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyangmu, tapi Ia memberikannya kepadamu pada saat ini. Allah itu lebih penting daripada roti yang Ia berikan untukmu. Ini masa pencobaan yang orang Israel alami di sana dalam kaitan dengan makan minum. Allah menyediakan untuk mereka. Ketika Yesus dicobai, sebenarnya Ia dicobai untuk mencari makan terlepas dari Allah. Tapi ketika Ia menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ia tetap bergantung pada Allah dan Ia tetap melakukan firman Tuhan. Dalam pencobaan kedua, mencobai Allah untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Jatuhkanlah dirimu dari bubungan ini. Bukankah ada tertulis Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Kemudian pencobaan yang ketiga, memungkiri Allah untuk menyembah berhala atau si jahat. Lihat semua. Aku akan serahkan untukmu jika kau sujud menyembah aku. Dan Yesus menggunakan firman Tuhan juga untuk menghardiknya. Ada tertulis, engkau hanya harus menyembah Allah Tuhanmu. Nyala engkau. Dalam kesemua pencobaan itu Yesus menjawab berdasarkan firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi Bapak Ibu Saudara dapat disimpulkan dari bagian firman ini. Kita akan mendapat kekuatan untuk melawan iblis dan menang atas pencobaan karena berdoa dan berpuasa, juga karena membaca Alkitab dan buku-buku rohani. Hal kedua, menurut catatan Ibrani 2 ayat 18, pada waktu kita dicobai,
kita akan menang karena Yesus pernah dicobai dan Dia dapat menolong kita. Saya mau menutup dengan penerapan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan. Mari kita buat komitmen. Saya mau baca Alkitab 1 kali selama pandemi corona ini misalnya. Atau selama setengah tahun ini sampai bulan Desember, saya akan membaca Alkitab 1 kali. Ini tentang bacaan. Tentunya setelah lewat corona kita bisa membaca lebih banyak lagi. Kita perlu memperhatikan tentang bacaan kita. Hal lain yang bisa kita buat adalah saya mau menghafal ayat Alkitab. 1 minggu 1 ayat. Ini komitmen yang realistis sekali. Kalau 1 hari 1 ayat, hari ini kita hafal, besok kita hafal yang lain yang hari ini punya kita lupa. Karena memang setiap hari seperti itu. Tapi kalau kita dari ayat-ayat yang saya kirim setiap malam dalam tata ibadah itu, kalau kita bisa mengajak keluarga kita, 1 ayat ini kita hafal minggu ini. Lain-lain boleh kita baca, mengulang berapa kali sebelum membaca renungannya. Tetapi ada 1 ayat yang bisa minggu itu kita pegang. Ini akan menolong kita. Pada akhir tahun kita bisa ketemu ada lebih dari 50 ayat kita hafal. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah membaca Alkitab memang. Kita bisa membaca 1 hari 3 pasal atau 7 pasal. Tetapi tetap menghafal ayat itu. Kita harus tetapkan waktu 1 minggu saya tetap akan menghafal 1 ayat. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali ketika kita menyimpannya dalam hati kita, itu akan kita pakai ketika kita memasuki ujian atau cobaan. Komitmen kita ketiga, ketika kita dicobai atau diuji, kita harus berkata begini, saya akan mengingat ayat hafalan itu dan mengucapkannya berulang-ulang bahkan dengan bersuara. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa dalam keadaan ujian, cobaan, tekanan berat, masalah, dalam godaan. Pada saat itu kita bisa mengingat firman Tuhan yang kita hafal dan mengucapkannya dengan bersuara. Dengan begitu kita dapat dialihkan dari cobaan, ujian, hal-hal yang menekan kita, yang membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Tapi firman Tuhan punya daya, punya kuasa, punya kekuatan, menyanggupkan kita untuk menang atas cobaan seperti itu. Karena itu mari kita melakukan disiplin rohani ini dengan baik. Berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, buku-buku rohani, berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan menjamin kemenangan, Dia memberi kita kemenangan. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk bertekun dalam disiplin rohani yang bisa kami jalani. Berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, buku-buku rohani, membuat jurnal, berbakti, beribadah, memberi persepuluhan, mempersembahkan hidup melayani, dan apapun kami dapat jalani dengan setia. Ketika menghadapi ujian cobaan, juga di saat-saat pandemik seperti ini, kami tetap kuat, tabah, setia, akan nampak seperti apa orang Kristen yang kami jalani. Kami mohon kuat kuasa dan anugerah Tuhan menyanggupkan kami untuk melewati hari-hari yang tidak mudah. Tolong kami untuk melakukan beberapa penyesuaian
khusus ketika mempersiapkan diri hati kami untuk mengikuti kebaktian hari Minggu di gedung gereja. Walaupun dengan segala keterbatasan, kami boleh merindukan perjumpaan dengan Tuhan. Baik dalam baktian kami ibadah di rumah ataupun juga di gedung gereja. Seluruh kehidupan kami boleh menjadi ibadah yang kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kau jaga dan lindungi jemaat Tuhan dari gangguan virus corona dan berbagai sakit penyakit lainnya yang dapat membuat mereka menjadi lemah dan gagal dalam hidup untuk bergantung kepada Allah atas segala sesuatu yang mereka alami. Lingkupi tubuh jiwa roh anak-anakmu dengan kasih rahmat-Mu. Untuk pergumulan-pergumulan khusus dalam usaha pekerjaan, dalam karier, menggumuli tentang anak-anak dan masa depan, tentang kesehatan, menggumuli tentang pasangan hidup, menggumuli tentang tempat kerja dan banyak hal lainnya. Mohon Tuhan karuniai anak-anakmu tengah pergumulan ini terus berdoa mencari kehendak Tuhan dan menemukan apa yang Tuhan mau untuk hidup dan masa depan yang akan dijalani. Kami doakan hikmat Tuhan diturunkan atas pemimpin negara kami, presiden dan para menteri, demikian juga pejabat di daerah ini dan di kota serta kabupaten. Bersamalah Tuhan. Untuk Pak Ben-Hur Tomimano, Tuhan memberkati bersama dengan wakilnya yang menjadi ketua gugus COVID-19 di kota ini. Pakai untuk menjadi berkat dalam segala usaha mereka untuk mendatangkan keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kebaikan. Engkau berkenan memberkati mereka. Dukungan kami seluruh warga untuk bekerja sama dapat membuat kota ini sejahtera dan damai. Kami serahkan keselamatan dan kesehatan seluruh petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit, tapi juga mereka mengalami stres berat karena sulit membangun komunikasi baik dengan anggota keluarga, baik istri atau suami ataupun juga dengan anak-anak. Kami mohon kasih setia dan pertolongan Tuhan untuk menjaga tubuh jiwa roh mereka dan anggota keluarga. Juga banyak pasien lain yang hamba-Hamba-Mu layani. Kami doakan dan mohon kesembuhan bagi seluruh pasien COVID-19. Dalam segala kondisi mereka dalam perawatan. Bukan dan pulihkan, cegah dari kami warga kota ini dari banyak mungkinan orang terjangkit. Engkau melihara dan menjaga. Kami berjaga-jaga, waspada, berdoa, melihara diri kami dalam Tuhan dan kasih setia. Masa depan keluarga, pekerjaan kami masing-masing, Tuhan pimpin. Persembahan yang kami kumpulkan, kami persembahkan bersama diri dan hidup kami untuk kemuliaan. Tuhan terima, berkati, memuliakan Engkau. Menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kami muji dan bersyukur, kami berdoa demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat,
kembali ke dalam kehidupan hari-hari untuk bekerja, jalani rumah tangga. Ingat, Tuhan tidak janjikan jalan yang mulus. Pasti ada pencobaan atau ujian dalam hidup kita. Karena itu perhatikan doamu, puasamu, perhatikan bacaanmu, baik firman Tuhan dan buku-buku rohani. Jalankan disiplin rohani ini dalam Tuhan dengan kasih karunia Tuhan. Ia pernah mengalami pencobaan sehingga ia dapat menolong, memelihara dan memberkati kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan melindungi engkau, melihara dan memberkatimu sepanjang umur hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.